Karena ada kasus yang berkaitan dengan perselingkuhan, Oke. lakinya panas, ya gitu-gitulah, itu terjadi di tahun besok dan itu Oke. banyak. Gini, ada orang lama yang belum nikah-nikah nih kan tahun depan nih. Menang apa kalah itu kayaknya ditinggalin dulu deh di tahun Mhm. besok. Karena sesuatu yang udah memperkira-kirakan di tahun besok tuh agak kurang baik. Memulai hidup baru bisa, tapi sebentar, kalau mau itu harus ada hitungannya tuh. Dia lahirnya jatuhnya di tahun apa. Yang penting jangan jangan sio babi ya. Hai pemirsa eksklusif, nggak berasa ya, kita sekarang udah di penghujung tahun 2024. Kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2025? Makanya sekarang di studio kita sudah hadir, bisa dibilang peramal, ahli feng shui, hmm, aktor juga karena dia pernah main film ternyata. Siapa lagi kalau bukan Ki Kusumo. Hai Aki. Ya, hai juga. Apa kabar Ki? Baik, baik banget. Alhamdulillah ya Ki Iya, ya. Apalagi musim hujan terus nih Ki. ya Dari musim kemarin hujan ya. betul, musimnya berenang. Musimnya Ya, berenang jadi benar. musim hujan itu biasanya kalau dalam ramalan musim air. Jadi banyak air, banyak yang berenang, banyak rumah yang kelelep. Bener. Tapi bisa diibaratkan juga kalau hujan itu artinya banyak rezeki, benar nggak Ki? Secara teknis, kalau orang lagi kekeringan, mendapatkan hujan itu mendapatkan rezeki besar. Jadi kalau kita sebenarnya, oh takut hujan, enggak juga, karena jangan sampai takut hujan. Kalau kita takut hujan nanti kering terus. Yang jelas hujan juga merupakan obat. Jadi kalau orang sakit-sakitan terus, badannya nggak enak, ada beberapa metode kuno yang dipercaya mendekati hujan, terutama hujan pertama. Setelah sedikit hujannya habis, dia hujan-hujanan dan badannya jadi sehat. Begitu pula orang-orang yang mau melahirkan tuh susah-susah hamil. Biasanya suami istri suruh hujan-hujanan, nggak berapa lama hamil. Begitu. Oh gitu Ki. Ya, itu Wah, kekuatan dari Tuhan, mm-mm. alam semesta. Baru tahu nih pemirsa. Nah Ki, Ya, ngomongin 2024 sendiri kan banyak banget kejadian ya Ki ya. ya, Udah gitu kan tahunnya pemilu juga kemarin ya kan ya, Ki. betul. Nah, tahun depan ini kan berarti refleksi tugas-tugas dari para pejabat-pejabat, terutama Pak Presiden. Pekerjaannya akan terlihat di tahun depan. Ya. Melihat tahun depan sendiri seperti apa, Ki? Pertama, tahun ular itu adalah tahun yang mendadak, serba cepat, serba tiba-tiba. Jadi konsepnya sendiri ular adalah menggigit. Jadi tahun besok tuh tahun menggigit. Tahun di mana orang yang tadinya sedang tenang-tenang duduk, tergigit kesakitan. Jadi banyak kasus yang selama ini tenang-tenang, para pelakunya, para aktor-aktornya, tenang-tenang aja, baik-baik aja, tahun besok kesakitan, digigit, berbisa dan mati. Artinya banyak kasus besar terungkap, banyak kasus yang selama ini adem ayem, data rata, nggak pernah kedengar karena apa, dari mana, tiba-tiba tahun besok itu kan melejit, meledak, dan akan menjadi satu cerita yang paling rame. Dan itu akan banyak dari awal tahun, terus akan terus meledak-ledak sampai pertengahan tahun. Ini menyangkut korupsi atau Banyak hal, banyak hal. Jadi kalau kita bicara, bukan cuma korupsi, karena kita bicara global secara teknis, tahun ini adalah tahun yang penuh kejutan, menggigit. Jadi menggigit ini banyak yang digigit nantinya. Kemudian kalau kita bicara tahunnya, jadi akan ada banyak perihal kasus asmara, orang yang selama ini mungkin eh, tidak pernah terungkap, kasus-kasus kecil yang selama ini didiamkan, baik-baik aja akan melebar, jadi akan menarik banyak orang. Bahkan ada banyak skandal artis dengan pejabat di tahun depan. wow, skandal artis sama pejabat, Ki? Betul. Wah, kira-kira berapa kasus tuh, Ki, yang akan terungkap? Jadi kalau saya lihat kembali, kalau secara teknis tahun itu adalah tahun yang memang apa namanya, ular itu sifatnya jadi mulutnya berbisa. Banyak orang-orang yang selama ini dianggap paling bisa menyimpan rahasia di tahun ular. Di tahun itu kita akan melihat ternyata dia sebenarnya orang yang doyan ngomong, membocorkan rahasia kemana-mana. Dan banyak ada istilah, aduh kamu nih kepala dua, seperti itu. Itu terjadi. Jadi banyak orang yang selama ini diem-diem, tidak membuka sebuah aib, tiba-tiba di tahun ini dia membuka karena sakit hati lah atau apa, kemudian akhirnya kasus ini melebar kemana-mana.
Kemudian di tahun ini banyak sekali persekongkolan, banyak penemuan baru tapi juga banyak persekongkolan. Persekongkolan cerita-cerita jahat antara orang-orang umum dan tentu pejabat, ada lagi antara artis dan pejabat. Di tahun ini banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita sangka. Terutama banyak orang yang sudah kapok dengan cerita narkoba, itu lagi dia akan terungkap lagi, oh dia lagi, begitu. Jadi terkejut-kejut kita, ini kan kemarin udah enggak katanya udah nggak begini begitu karena istrinya udah begini dan lain-lain lah. Tapi terjadinya ya dia lagi di tahun ini, di tahun 2025. 2025 itu tahunnya jatuhnya di ular kayu. Jadi saya ulangin lagi, ular kayu. Kayu sifatnya menyerap air, tapi juga kalau dia sudah tumbuh, dia akan rimbun, akan jadi besar. Jadi ular yang bersifat seperti kayu. Jadi banyak sekali muncul orang-orang yang selama ini juga punya usaha, terutama dalam dunia artis tuh mandek, mandek, mau maju nggak bisa. Tahun besok usahanya melejit jadi hebat. Wow. Itu biasanya nih, kalau di setiap tahun pasti ada sio yang ini yang cocok dengan Iya. sio ular kayu. Nah, ini sio-sio apa aja, Ki? Tahun besok itu yang punya sio kuda nasibnya akan lebih bagus, itu melonjak 2 kali 3 kali lipat. Kemudian juga habis sio kuda di sekitar ular itu ada juga sio kelinci juga bagus. Tetapi yang paling berhadapan dengan sio ular itu adalah babi. Jadi babi ini itu paling parah tuh. Jadi apapun yang dikerjakan di tahun 2025 itu banyak masalah. Mungkin untuk orang yang mendengar sionya sio babi harus banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan amal perbuatan ya, misalnya memperbaiki pesantren atau juga memperbaiki mungkin tempat ibadah lain-lain, dan kemudian juga banyak membagi-bagi makanan, rezekinya dibagi-bagikan, atau juga melepaskan ikan atau burung. Jadi kalau orang Tionghoa bilangnya fangsen namanya. Jadi melepaskan kita beli burung berapa banyak, jangan ditawar, kemudian kita lepaskan, atau juga kita membeli ikan yang mau dipotong, yang mau dibunuh, kemudian kita lepaskan, atau membeli katak juga bisa. Itu kaitannya dengan pelepasan nyawa, sehingga mereka akan membantu kita turut mendoakan di alam supaya kita dilepaskan dari segala macam mara bahaya, seperti itu. Oke. Ki, ngomongin 2025 Ya. ya kan. Sebelum 2025 aja dari sekarang kita udah disambut dengan pajak-pajak yang mengikat rakyat. Ya. Di tahun depan apa yang akan terjadi, Ki? Jadi yang terjadi begini, kembali lagi. Jadi kalau kita bicara pajak itu adalah memang berkaitan dengan tahunnya. Memang tahun ini tahun menggigit, siapapun digigit, pejabat digigit, masyarakat pun digigit, baik yang terluka. Tetapi di sana kita akan melihat akan ada muncul tokoh-tokoh berkualitas, akan ada muncul tokoh-tokoh yang selama ini mendem akan keluar di sana. Banyak justru usaha yang selama ini kelihatannya merangkak jalan tertati-tati. Sulit maju, sulit mundur udah keluar modal tapi maju juga nggak bisa. Nah di tahun ular akan menemukan kebebasan finansial. Dia menemukan jalur di mana dia bisa menemukan keberhasilan yang luar biasa. Gitu. Tapi Ki, ngomongin perekonomian Secara umum ya. secara umum. Ya secara umum kalau saya melihat di tahun 2025 masih belum ada perkembangan yang dahsyat banget, masih datar-datar, tetapi tonjolan-tonjolannya, tokoh-tokohnya yang akan menjadi hebat sudah muncul. Di tahun selanjutnya justru akan menjadi hebat banget. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak sekali usaha yang selama ini mendem, banyak kesulitan di tahun itu akan muncul menjadi primadona. Banyak konsep bisnis baru, ada apa namanya, medsos yang membuat orang luar biasa hebat sekali, dan orang itu akan menjadi salah satu tokoh dalam dunia hiburan kita. Kemudian di tahun besok itu yang jelas banyak anak-anak baru yang bukan siapa-siapa, tidak mengerti apapun, di tahun besok menemukan pencerahan dan dia mendapatkan sesuatu menjadi tokoh juga yang luar biasa. Ini anak-anak. Kemudian dari sisi alam semesta tentu kembali kita akan melihat berkaitan dengan bencana dan lain-lain. Bencana air masih lumayan mengganggu di awalnya saja. Tapi kemudian ke tengah yang justru lebih menakutkan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan gerak-gerak bumi. Ada sesuatu yang saya selalu berharap apa yang terhitung dalam hitungan ini salah. Tetapi kalau saya nggak ungkapkan juga jadi orang nggak siap-siap. Jadi memang ada gerakan yang berkaitan dengan gerakan alam dan itu akan mengagetkan semua orang. Di awal tahun mungkin besok akan ada peristiwa pesawat jatuh.
ada pesawat jatuh. Kemudian dalam perjalanannya juga sama, ada peristiwa-peristiwa air yang banyak memakan korban. Dan itu masuknya di areal bulan mendekati Februari. Mendekati Maret itu banyak sekali peristiwa air. Kemudian pesawat jatuh ini adanya di areal Januari ya. Jadi kemungkinan ya di areal itu lah, areal itu. Ini juga bikin rame banget tuh. Kemudian juga ada berita transportasi air yang hilang. Ya, jadi nggak ketahuan rimbanya, korbannya di mana nggak ketahuan, ada beritanya, minta tolong dan lain, tapi terus hilang. Wah, sangat mengejutkan sekali pemirsa ya, udah mulai merinding nih. Eh untuk kesehatan di tahun 2025 Ki. Nah, 2025 hati-hati nih, ada penyakit-penyakit baru. Saya juga tidak tahu ya, tapi saya berharap sih selalu itu salah. Mhm. Tapi sepertinya ada sebuah model baru yang akan menggerogoti, menyerang warga kita, dan itu sepertinya juga melebar seperti COVID kemarin. Gitu. Jadi kalau kalau saya lihat entah itu lebih besar atau lebih kecil, tapi itu terjadi berjalan Jadi kayak virus gitu. semacam itu, ya. Jadi kalau orang dulu kan sebetulnya mengalami hal-hal seperti ini juga zaman dulu, tapi kan zaman dulu tuh orang lebih percaya dengan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan alam. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu ada penunggunya, ada yang menunggu. Jadi kalau kita di sawah, zaman sekarang tuh sawah disemprot. Zaman dulu tuh enggak, orang tuh nembang. Habis nembang karena dia percaya tikus itu ada raja tikus, ada yang punyanya, ada penunggu tikus, belalang juga sama. Begitu dia selesai nembang, dipanggil yang bosnya ini, biangnya dipanggil, rajanya dipanggil, ya tikusnya hilang, belalangnya hilang. Begitu pula sakit yang melebar seperti virus zaman dulu, orang dulu nyebutnya itu pageblug, orang dulu nyebutnya. Jadi kalau kita bicara ke sana, orang sekarang kan harus makan obat, harus makan segala macam. Kalau orang dulu tuh lebih percaya pada satu proses konteks ritual bagaimana supaya kejahatan itu tidak muncul pergi jauh seperti itu. Jadi di tahun 2025 ada kurang lebih penyakit yang melebar, sporadis dan lain-lain cepat. Kembali lagi saya selalu berharap itu salah, tapi kelihatannya ada itu 2025. Wah, cukup mengejutkan juga. Semoga prediksinya juga salah ya Ki ya. Ya, saya berharap salah. Jadi memang kembali lagi karena unsurnya pun udah masuk tuh. Itu kan ular tuh menggigit, dia beracun. Ular itu Oh. menggigit, dia beracun. Apalagi yang sekarang tuh munculnya kayu. Kayu tuh dia akan menyerap dari bawah. Menyerap segala sesuatu, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau kita terhitung dari tahun sebelumnya, berjalan dengan kayu, air ketemu air. Jadi positif, negatif. Seperti itu. Wah, jadi makin deg-degan gak sih untuk nyambut tahun 2025 nih pemirsa. Nah Ki, tadi udah di awal udah di-spill terus nih masalah selebriti dan selebriti. Iya, siap. Nah, Ki, selebriti yang paling bercahaya di tahun depan Ki, mungkin bisa disebutin inisialnya Ki? Inisialnya gini, jadi besok tuh yang bercahaya itu anak baru. Jadi saya sudah Oh, ceritakan bahwa oke. ada anak kecil yang bukan siapa-siapa, dan tahun besok tuh jadi luar biasa. Ngomongnya pinter, ceritanya jago, dia bisa ngedesain segala sesuatu, bisa cerita sesuatu, melukiskan sesuatu dengan omongan tuh bagus banget gitu, anak itu. Ya, jadi dia nih munculnya di tahun depan, dan awalnya dia tertarik dalam dunia ini tuh nggak ada. Dia cuma di antara kawan-kawan aja, dari medsos dia naiknya. Oh Ya, gitu. Jadi ketemunya di di medsos, medsos meledak jadi hebat. meledak. Oke. Terus Ki, pasti penasaran banget nih pemirsa di rumah. Yang perceraian Ki. Perceraian tahun besok dengan tahun lalu masih biasa. Tahun besok ini tidak naik, tidak turun, masih datar. Ya justru kalau saya lihat dari bentuk tahunnya yang banyak itu konflik. Jadi pemukulan artis dengan artis itu akan terjadi tuh. Jadi keributan, kemudian sampai saling melapor, justru udah saling melapor, ketemu pukul lagi gitu-gitu lah. Itu tuh cerita yang nggak putus tuh. Karena ada kasus yang berkaitan dengan perselingkuhan, lakinya Oke. panas, ya gitu-gitulah. Itu terjadi di tahun besok, dan itu banyak. Banyak Ki. Banyak. Banyak. Kemudian kalau lihat dari unsurnya air, tentu kelahiran itu akan ada banyak kelahiran. Tahun besok banyak kelahiran, keributan banyak, tapi perceraian agak tipis. Kalau terlalu tinggi, datar seperti biasa. Tapi kelahiran yang banyak nanti. Oke. Kelahiran banyak tahun besok. Sebentar, ada yang artis yang baru menikah 2-3 bulan bercerai.
Nikahnya di tahun depan atau dari tahun Tahun ini? depan. Oh, nikahnya tahun Tahun depan. depan dia baru menikah 1-2 bulan cerai. Waduh, siapa ya? Nah, Ki, itu yang bercerai. Iya. Yang menemukan pasangan baru, Ki. Yang menemukan pasangan baru di tahun gini, ada orang lama yang belum nikah-nikah tahun depan nih. Wah, siapa itu? Nah, jadi kan dia selalu ribut nikah nih. Mm-mm, Ketemu orang lepas, tapi mm-mm. di tahun besok dia nikah. Akhirnya. Akhirnya nikah, dia ketemu Mm-mm, pasangan, dia nikah. Yang nikah di areal itu ada banyak tuh, tapi bukan orang baru ya. mm-mm, Maksudnya orang yang sejak dulu membina putus, lepas ganti lagi. mm-mm, Tahun besok dia nikah. Kemudian juga sama, ada orang yang terkesan tidak pernah punya pasangan itu ada mm. tuh. Menikah juga tahun depan. Tahun 2025 ini dia menemukan pasangan. Sebenarnya nih yang ditemukan ini adalah orang lama, orang zaman jadul yang selama ini tidak pernah dibahas dalam hidup dia gitu. Cuma sekedar lewat, tapi tahun depan dia menikah sama orang itu. Oh, jadi jodohnya sebenarnya deket ya, Ki. Deket, Cuma betul. baru berasanya di Nggak pernah tahun depan. dibahas, nggak pernah Oh, diceritakan, tapi orang itu sekitar dia. Dan tahun besok dia nikah sama dia. inisial Ki. Inisial ya. Biar penasaran. Yang dia ada di areal itu tuh ada areal yang inisialnya C, ada yang inisialnya M, ada L, Laki perempuan tuh, Ki? perempuan. Perempuan. Siapa tuh CLM? Eh, Wah. Ki, kan itu ada satu-satu loh, inisial tadi oh, satu-satu satu-satu. ya. C, terus nanti ada L, ada M. Ya. Oke. Kita main tebak-tebakan dalam hati aja pemirsa. Ki, kan ada artis yang sudah berpacaran tapi Ya, nggak nikah-nikah. Tahun depan nikah nggak tuh? kelihatannya nikah. Nikah. Heeh. Wah, kita tunggu undangannya. Ki, ngomongin tadi kan banyak artis yang akan ketangkap narkoba. Dan dia Nah, lagi katanya nih. ya orang-orang baru sih memang masih ada ya, tapi Mhm. yang jelas yang bikin kita jadi kaget tuh kesel gitu. Ini kok dia lagi gitu. Padahal keluarganya udah aur-auran juga Siapa, gitu. Ki? Ya adalah. Inisial gak, Ki? Ya gitu deh, pokoknya keluarganya udah Mhm. aur-auran. Kemudian siapa istrinya udah entah kemana dan lain-lain lah. Mhm. Sudah aur-auran tapi terjadi lagi, dia lagi. Jadi nggak kapok, ketangkep lagi, dia lagi. Waduh, dia lagi tuh, Ki. Terus Ya, untuk hukumannya sendiri, Ki? ya kalau hukuman kan, kalau pencandu kan tentu beda sama Oh, iya. pengedar ya. Heeh, Ini kan pemakai dia, pemakai. pencandu. Jadi rehab paling ya, Ki ya. Iya. Mhm. Ki, untuk pasangan yang rujuk, kira-kira ada nggak, Ki? Soalnya kan di tahun ini banyak banget yang udah cerai dirujuk-rujukin sama netizen ya. Jangan-jangan tahun depan rujuk beneran nih, Ki? Kalau kalau rujuk sih saya rasa tahun besok sih enggak, karena besok Enggak. tuh tahunnya tahun tahun menggigit ya. Kalau kita Oh. jatuhnya di kelinci, tahun kelinci itu mungkin yang lama berpisah bisa masuk. Mhm. Tapi kalau ular enggak, ular itu sadis. Jadi kalau kita lihat tahunnya, ular itu kan gigi depannya berbisa tuh. Ah. Jadi banyak omongan yang membuat orang sakit hati. Oh. Kalau sudah dia ngegigit, nggak ampun, orang pasti keracunan. Oh. Seperti itu. Jadi lebih pada mata-matain, mutus-mutusin. Oh, agak bahaya ya, Ki ya? Tahun Kayaknya tahun ular. depan ya. Tahun ular gitu. Waduh. Berarti harus pintar-pintar cari orang dekat nih ya, Ki? Gini, kita jangan gampang terlalu percaya dengan orang yang kita anggap dekat. Karena di Ah. tahun depan itu banyak yang selama ini kita anggap dekat itu Mhm. baik-baik aja. Tapi di tahun ular, orang yang baik ini mulutnya nyanyi. Nggak taunya tahun Oh. ular, tanpa kita sadari, masih tahun ular dia nyanyi. Kemana-mana ngomong sama si A begono, ngomong sama si A begitu, si B begitu. Hmm. Itu ular emang begitu sifatnya. Oh. Gitu. Jadi kalau anak yang lahir di tahun ular, Iya. anaknya akan baik, akan cerdas. Tetapi apa? Mulutnya nggak bisa dipercaya, ngomong melulu, nyok-nyok kemana-mana, tukang ngegigit gitu. Oh, itu mempengaruhi juga, Ki ya? Ngaruh. Usaha Oh. lagi enak digigit jadi amburadul, berantakan gitu. Wah, sampai aku speechless nih, nggak bisa berkata-kata. Jadi agak worry juga ya, Ki, melihat Ya kalau hmm, khawatir sih wajar, tetapi mhm, kan tentu kalau kita kan sebagai makhluk beriman ya, iya, semua kan dikembalikan pada Yang Maha Kuasa. betul, Yang penting kita kan hidup baik-baik aja lah gitu, mhm. nggak usah bikin aneh-aneh. Kalau kita baik, nggak bikin aneh, saya pikir juga nggak akan dapet sesuatu yang aneh-aneh juga.
Ki, tadi kan Aki sendiri udah ngebocorin nih, ada seleb yang ketahuan sama pejabat. Ya, Nah, nih selebnya udah nikah apa belum nih, Ki? udah, filmnya udah nikah, Waduh. kasus sama pejabat, Mm-mm. dibawa-bawa dan lain-lain lah akhirnya. Ya ngeremet kemana-mana tuh jadi besar tuh, jadi rame. Jadi akhirnya mulai caci maki, akhirnya muncul kasus lain di balik kasus itu. Jadi peristiwa-peristiwa bisnis yang selama ini dianggap gelap, Mhm. bisnis dalam dunia areal seperti itu akan muncul semua ke permukaan. Dan itu justru nanti yang akan jadi biangnya tuh semuanya di antara mereka tuh. Ada orang dekatnya dari pejabat sendiri yang akan dibocorin kepada si laki-lakinya. Oh, Heeh, bahaya ya. heeh, Ki, ada kusut berapa tuh jadinya. selebnya? Nah, selebnya kurang lebih karena pejabat ini dia bukan satu wanita, dia ada mungkin 2 atau 3 lah. Waduh, waduh, Tapi yang terekspos waduh. habis-habisan 1 orang, Yang terekspos nanti 1 orang. habis-habisan. Yang 2 terekspos muncul hilang, Yang satu ini akan wah terus. Wah, Hmm. siap-siap nih jadi kerjaan media nih. Ki, Ya siap. apa nih Ki tips and trick untuk di tahun 2025? 2025 tahun yang unik ya saya bilang gitu. Mhm. Jadi tentu di tahun yang kita tuh nggak boleh jadi terlalu apa ya, terlalu percaya. Kita bisnis-bisnis yang berkaitan dengan spekulan-spekulan, bisnis yang berkaitan dengan apa, menang apa kalah itu kayaknya ditinggalin dulu deh di tahun Mhm. besok. Karena sesuatu yang udah memperkira-kirakan di tahun besok tuh agak kurang baik Oh, gitu. Jadi lebih baik kita cari yang lebih nyata. Jual jual apa namanya? Ibaratnya jualan yang untungnya 1.000 2.000 tapi kelihatan tuh lebih pasti daripada abu-abu kita berpikir apa dapat apa enggak gitu. Apa hilang apa bagaimana gitu. Jangan tuh yang gitu itu tuh. Karena tahun besok itu area yang tidak beruntung di sana. berarti kayak mau mulai usaha pun jangan dilakukan dulu atau seperti apa? Kalau mau mulai usaha justru sekarang-sekarang ini, Oh, sebelum masuk di tahun besok. Tadi lebih saya baik udah dari bilang sekarang dari sekarang, karena besok mulainya, bukan waktunya memulai, melanjutkan. melanjutkan betul. Oh, Kalau kita mau mulai usaha ya sekarang-sekarang ini kita mulai, kemudian tahun besok udah tinggal jalan, tinggal jadi hebat gitu. Tapi kalau kita mulainya di besok, jangan deh, lebih baik ditunda dulu. tunda dulu ya, Oh, gitu. Jadi tahun besok banyak ini ya, banyak jebakannya, banyak sesuatu yang membuat kita harusnya untung jadi rugi, yang harusnya rugi jadi untung. Karena harusnya rugi jadi untung kan jadi penasaran kan, mhm. mengulang lagi, endingnya ambles lagi. Tapi kalau memulainya di tahun ini, feel-nya akan beda dan keberhasilannya di tahun depan jauh lebih besar dibandingkan kita memulai di tahun depan. Oke, tuh pemirsa mungkin udah dikasih bocoran baiknya gimana, tapi ini kembali lagi ke personal masing-masing mau percaya atau enggak ya Ya, Ki ya. siap. Ini hanya membantu aja ya Ki untuk Betul. membaca di tahun depan itu nanti seperti apa. Nah Ki, tadi Ya, udah sempat ngomongin bencana alam tipis-tipis ya, ada ya, gempa, terus banjir. ya. Untuk korban jiwanya sendiri bagaimana Ki? Ya, kalau itu kembali pada Tuhan ya. Kita Hmm. lebih baik tidak membahas itu sih kalau itu kan satu hal yang berkaitan sama alam pasti ada itu kan. Tapi kan berapa banyaknya kita juga nggak paham. Cuma yang jelas sih kalau kekuatan alam itu pasti berkaitan sama Tuhan. Kita berdoa aja sih. Oke. Jadi kalau sebagai manusia kan tentu selagi kita berbuat baik, berdoa baik, berbuat nggak usah aneh-aneh, hidup yang enak-enak, datar-datar aja, sederhana. Mhm. Banyak doa, banyak dekatkan sama Tuhan, lakukan ibadah, saya pikir kita dijauhkan dari semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kecelakaan besar tahun depan selain pesawat jatuh, ada lagi nggak Ki? Itu aja, yang besar pesawat nanti. Oke, longsor nggak ada ya Ki ya? Itu ada, tapi maksudnya tidak masuk ke dalam areal yang korbannya banyak. Yang saya Mhm. lihat banyak tuh pesawat, kemudian di transportasi air. Transportasi air. Nih Ya, ngomongin air nih, akan ada tsunami lagi nggak Ki? saya pernah cerita itu akan ada di tahun besok, tapi eh ini gede banget tuh kelihatannya loh. Tapi ya janganlah kalau bisa. Jadi saya sih selalu berharap, saya nggak mau cerita itu karena ngelihatnya nggak enak gitu. Jadi saya nggak mau cerita hitungannya tuh ini kok jelek banget hitungannya. Saya nggak mau cerita tuh. Mhm. Ya lebih baik beginilah, kita dekatkan diri aja sama Tuhan. Hal buruk sih besok pasti ada beberapa yang memang agak mengerikan. Tapi yang penting kalau kita dekat sama Tuhan, kita lakukan hal yang baik lah. Saya yakin dijauhin, diselamatkan dari hal itu. Ki, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ki ke pemirsa untuk tahun depan harus gimana Ki? Ya untuk pemirsa di rumah mungkin Mhm. tahun depan kembali lagi bahwa kita hidup tuh di alam yang sudah sangat tua. Alam ini adalah alam di mana kita tinggal sama seperti kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, sudah sering batuk, sudah sering demam, menggigil dan lain-lain.
Sedikit gesek jadi muntah-muntah, sedikit gesek batuk-batuk. Hal ini yang harus kita hindari. Pelihara alam, jangan merusaknya aja, pelihara. Kemudian untuk manusia secara umum, kalau kita banyak berdoa, bikin hal-hal baik pada teman, pada saudara, pada rekan-rekan, kita akan dijauhkan dari banyak hal buruk dan kita akan ketemu hal yang lebih baik. Itu aja dari saya. Ki, kalau untuk memulai hidup baru di tahun depan, Memulai hidup baru bisa, tapi sebentar, kalau mau itu harus ada hitungannya tuh, dia lahirnya jatuhnya di tahun apa. Yang penting jangan jangan sio babi ya. pokoknya jangan Jangan babi. babi jangan mulai tahun depan. Kalau Oke. sio lain boleh. Berarti babi nih nggak beruntung banget di tahun depan ya? Iya, itu bedanya kurang lebih 6 tahun bedanya. 6 tahun ke depan, 6 tahun ke belakang. Iya bener. Itu amburadul tentunya tuh. Oh gitu. Heeh. Berarti bisa buat jaga-jaga nih untuk yang sionya babi ya, Ki? Iya, jadi harus banyak lakukan gini. Ke panti asuhan, bagi-bagi makanan, ajak orang banyak makan lah, cerita-ceritakan sesuatu. Kemudian lepasin burung, lepasin ikan, lepasin kodok. Itu aja yang kita lakukan. Banyak hal itu yang kita buat, banyak melakukan pengorbanan lah ibaratnya buat untuk orang lain, itu akan membantu mengangkat. Karena tahun depan kurang bagus banget. Buang sial gitu kali ya, Iya, Ki ya? buang sial betul. Oke. Ki, di tahun ini kan melejit banget nih kayak perindustrian film, musik. Di Iya. tahun depan seperti apa, Ki? Tahun depan semua masih naik, masih Masih naik, bagus. masih Justru bagus justru ya? tadi saya udah cerita tuh ada anak kecil yang naik banget. Iya, heeh. Itu dari tarik suara dia naik, dari perfilman dia naik. Jadi film, tarik suara, kemudian industri sinetron dan lain-lain masih jalan tuh, terutama di medsos ya. Jalannya kencang sih kalau saya lihat, dan masih menjadi raja. Justru yang nanti anak itu dari RL kan dia akan muncul. Oke. Berarti untuk industri film sama musik aman ya, Ki? Aman Ki, nih banget. masalah pertelevisian, Ya. ya kan? Udah kayak kemarin kan banyak yang akhirnya gulung tikar, Ki, TV-TV ya. Di era digital, Ya. tahun depan seperti apa, Ki? Ya, kalau dalam kehidupan turun naik itu biasa. Jadi kita nggak bisa nyalakan turun dan naiknya, tapi menjalankan masa. Semua itu kan nanti kita dilahirkan, kemudian kita menjadi dewasa, kemudian jadi tua, kemudian mati. Itu siklus. Dinamika hidup ya memang seperti itu. Ada pola bergantian, ada pola bersusunan yang memang akan terjadi di tahun depan. Dunia pertelevisian kelihatannya agak menurun terus di tahun depan. Oke. Berarti era digital cukup sangat mengakibatkan itu ya, Ki? Era digital itu luar biasa, karena sekarang memang kita sudah bisa melihat banyak juga yang, kalau selain TV ya, banyak media yang saya lihat memang sudah banyak yang nggak bisa bertahan kan. Iya. Banyak yang hilang, dan sekarang itu TV masih bisa kuat dan di tahun depan masih bisa berjalan. Cuman kalau kita bicara digital itu memang yang sangat luar biasa, karena sekarang anak kecil aja semua udah pakai Betul. HP. Anak 3 tahun bangun tidur yang dicari HP. Iya lagi, bener. Nah, Ki, banyak banget kasus ayah memperkosa anak, kakak memperkosa Adiknya ya, sampai kakeknya pun. Iya. Di tahun depan apakah sangat meresahkan seperti itu juga, Ki? Peristiwa-peristiwa seperti itu tahun depan tuh tidak muncul banyak. Yang lebih banyak justru kasus lain. Yang lebih banyak itu nanti narkoba justru tahun depan itu. Banyak narkoba, banyak pemukulan, keributan, geng motor itu kan banyak tahun depan. Tapi peristiwa-peristiwa asusila bukannya nggak ada, tapi tidak sebanyak tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Oke. Iya. Oke, pemirsa, wah cukup menegangkan dan mengejutkan ya. Tapi kayaknya ini udah bisa menjadi pemikiran ke depannya untuk kita semua ya, Ki. Betul, Apa yang harus kita lakukan ke depannya. Balik lagi aku bilang sama pemirsa di rumah, boleh dipercaya, boleh enggak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Yang jelas kita di sini pembicaranya hanya untuk mengedukasi aja ya, Ki ya, Ya, betul. apa yang akan nanti terjadi di tahun depan. Mungkin bagi pengusaha-pengusaha ya kan bisa jadi pembelajaran juga, harus hati-hati dan harus seperti apa nanti ke depannya. Oke, Ki Kusumo, terima kasih untuk hari ini. Cukup mendebarkan sekali ramalannya. Semoga aja yang buruk-buruk tidak terjadi ya, Ki ya. Amin. Ya, semoga tahun depan lebih cerah, lebih banyak keberkahan untuk kita semua. Nah, pemirsa, aku punya pantun untuk pemirsa. Si Mamat jualan baju ke kota,
cari celana baru. Selamat tahun baru dan semoga kita sehat selalu. Saya Vika, undur diri, sampai bertemu di eksklusif tahun depan. Dadah!